Di video ini aku akan bahas 3 cara gimana cara hasilin 2 digit di usia 20-an. Oke, jadi sebenarnya ini itu based on experience, jadi pengalaman pribadi. Jadi aku berani share. Kalau nggak pengalaman pribadi, aku nggak berani share. Jadi yang pertama itu mungkin aku di sini ada 3 opsi kayak bilang tadi, 3 cara. Jadi pertama itu menurut aku content creator. Content creator itu apa? Jadi kayak YouTuber atau nggak TikToker. Mungkin kita breakdown satu. YouTuber. Nah kayak sekarang ini aku kan YouTube nih. Emang sekarang lagi down viewku, ya aku itu subscriber aja tinggi tapi down view. Tapi dulu aku pernah merasakan ada di atas itu masih bisa bilang lagi naik-naiknya, dan itu lumayan loh penghasilan dari AdSense-nya aja. Itu bahkan kemarin aku juga sempat ditawarin kerja sama endorsement kayak brand gitu. Tapi aku kurang paham sama brand itu, dan pas itu juga viewku juga mau turunnya lagi, jadi nggak jadi deal sama brandnya itu. Tapi itu lumayan gitu, jadi tawarannya tuh ratusan gitu, tapi targetnya mereka juga harus tercapai. Jadinya content creator ini lumayan untuk kalian menghasilkan cuan juga pelan-pelan di umur 20-an. Apalagi masih SMA itu coba-coba aja YouTube, coba-coba aja buat konten ya, walaupun kalian diketawain teman kalian buat konten, fuck lah, buat aja, ngapain. Kayak dulu aku SMA aku konten dari 2017, aku konten kayak ngapain sih konten bla bla YouTube. Akan aku di SMA tuh kayak bisa dibilang sendiri gitu yang nge-YouTube. Pada akhirnya semua ikut gitu. Jadi kan ya udah, itu ngapain, aku nggak mendengarkan mereka ngapain YouTube itu bla bla bla, fuck lah, aku mau YouTube ya udah aku mau YouTube gitu. TikTok sih aku belum pernah nyoba TikTok, tapi katanya TikTok juga lumayan, TikTok affiliate khususnya yang ada keranjang kuning itu tuh TikTok juga bisa. Tapi aku belum pernah nyoba, jadi aku rencana sebenarnya mau nyoba. Sebenarnya aku mau nyoba juga sama cewekku, tapi belum tahu mau ngapain gitu. Ini masih cuma planning aja, belum tahu. Next lah ke depan. Kedua, programmer kayak coding. Kalian lihat ngoding ya, aku bisa ngoding. Sekarang programmer sebenarnya. Jadi dulu itu aku bisa dibilang YouTuber. Terus COVID ya udah nggak tahu mau ngapain. Aku COVID kayak buat konten kayak breakout gitu ya, karena burnout. Coba jadi programmer pelan-pelan dari 2020 awal sampai sekarang aku jadi programmer bisa bilang. Dan itu tuh ada 2 cara biar kalian dapat ya almost 2 digit lah bahkan bisa. Itu pertama freelance, belajarnya 2020 awal pertengahan kalau nggak salah. 2021 awal aku udah berani ngambil proyek orang India. Karena enak juga freelance gitu loh, kayak dapat proyek misalnya nilainya berapa puluh juta atau 20 juta. Terus kita ngerjain dalam waktu 2 bulan misalnya. Ya nggak sampai 2 bulan, bahkan bisa sampai 1 bulan kalau kalian memang benar-benar ngerjain gitu. Tapi yang proyek yang nggak gede-gede banget ya, maksudnya yang middle lah. Kalau gede-gede banget ya mungkin sampai 5 bulan, sampai 6 bulan. Tapi kan itu proyeknya pasti ratusan. Nah kalau untuk personal, untuk pribadi ya ambil yang 10, 20 gitu. Kayak under ratusan lah. Yang penting kalian bisa jual aja jasa kalian tuh gimana, karena jual jasanya sulit. Dan kedua, programmer juga bisa kerja 9 to 5, kerja di perusahaan orang, tapi ya cari gaji yang gede gitu. Mungkin perlu pengalaman juga, nggak langsung 1 tahun pengalaman langsung dapat gaji 2 digit ya, nggak. Saya pelan-pelan tapi bisa gitu. Kalau kalian udah mulai ngoding dari SMP misalnya, SMA, tamat SMA tuh bisa langsung. Apalagi sekarang ada blockchain developer tuh bayarannya gede. Emang sih demandnya di Indonesia tuh masih dikit, tapi di luar negeri tuh banyak kan ya, kalian dibayar pakai dolar jadi. Yang ketiga ini kesimpulan dari yang pertama yang kedua. Karena yang pertama yang kedua tuh sudah pernah aku alamin, jadi YouTuber ngomong hi guys, sup guys, bla bla bla, buat prank sana sini pernah aku ngalamin itu. Jadi programmer dicaca orang India pernah, dikata-katain orang India pernah. Jadi yang sekarang aku alamin bisnis, jadi aku membangun startup pertama aku Exopark, aku udah pernah cerita. Kedua, toko event yang sekarang masih jalan dan masih naik-naiknya. Sekarang ketiga ada Arkaya Utama, dan next lagi bakal ada anak buahnya Arkaya Utama, anak perusahaannya Arkaya. Jadi bisnis itu bisa kalian gabungin dari 2 yang di atas tadi yang aku jelasin. Kalian bisa buat bisnis sosial media manajemen, kayak yang dilakuin temanku Mamat namanya, dia punya sosial media manajemen juga. Itu kalian buatin konten untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang emang dia tuh nggak ada waktu buat ngurusin konten gitu loh. Itu bisa kalian charge misalnya berapa, satu perusahaan misalnya charge 5 juta, 4 juta gitu. Terus kalian ambil 4-5 akun kan udah dapat lumayan tuh
2 digit lebih. Terus kalau kayak aku nih software development service, jadi aku buatin website atau aplikasi ke bisnis yang membutuhkan. Kemarin ada klienku dari Jakarta, itu salah satu agen properti yang gede di Jakarta, itu aku buatin aplikasi Androidnya aja. Terus kayak community gitu yang mencakup seluruh dunia sebenarnya, tapi base-nya di Indonesia, itu aku juga yang buatin websitenya. Semakin banyak punya tim di bisnis kalian tuh, kalian semakin santai gitu. Jadi project manager jatuhnya. Sekarang bahkan aku jarang banget untuk codingan, karena aku sekarang udah jadi project manager. Ada project masuk, aku lempar ke timku, aku atur gimana alurnya, gimana mereka buat, ntar aku deliver lagi. Skill content creator, skill programmer tuh gabung. Gimana kalian cara jual skill programming kalian ini lewat konten. Itu sih pengalaman yang udah aku pernah alamin ya, dan sekarang masih aku alamin. Jadi kalau kalian mungkin ada saran atau gimana, mungkin kalian bisa komen di bawah. Ya, dan ini setup baruku. Kemarin aku juga udah buat videonya kayaknya. Ini setup baruku. Ada lampunya kok mati. Nah, ini lampunya mati tadi. Nah, keren ya? Keren. Ya, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Next buat konten lagi.